Halo teman-teman dan ayah bunda semuanya ya. Kali ini kita tidak membahas sebuah kisah yang lampau, tapi kita akan membahas sebuah cerita yang belum terjadi. Namun kita yakin kisah ini akan terjadi dan terjadinya dengan sangat rinci. Karena apa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah memberitahu kita tentang berita ini. Walaupun berita ini belum terjadi dan kita harus yakin bahwa berita ini akan benar-benar terjadi dan secara detail akan terjadi sebagaimana yang diberitakan kepada kita. Ya, ini adalah berita tentang hari kiamat. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW, berita rincinya tentang hari kiamat dari awal hingga akhirnya. Kita akan coba baca ya, teman-teman semua dan ayah bunda. Semoga kisah ini atau hadis ini dapat menjadi pengingat kita tentang akan terjadinya hari kiamat dan untuk menambah keimanan kita serta supaya kita tidak terlalu terbawa dengan kehidupan dunia. Hadis lengkap tentang sangkakala. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kami ketika beliau berada di tengah para sahabatnya. Sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala seusai menciptakan langit dan bumi, maka dia menciptakan sangkakala. Lalu dia berikan kepada Israfil. Sangkakala diberikan kepada Israfil. Israfil meletakkannya ke mulutnya sambil menatap terus ke arsy, menunggu kapan diperintahkan untuk meniup. Aku bertanya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, apa itu sangkakala? Rasulullah menjawab, tanduk. Abu Hurairah bertanya pula, bagaimana tanduk itu? Rasul menjawab, besar. Lalu beliau terangkan, demi Allah yang mengutus aku dengan membawa kebenaran, sesungguhnya besar lingkarannya adalah seluas langit dan bumi. Masya Allah, begitu besar sangkakala. Demi Allah yang mengutus aku dengan membawa kebenaran, sesungguhnya besar lingkarannya adalah seluas langit dan bumi. Sangkakala itu akan ditiup 3 kali. Yang pertama, tiupan mengejutkan. Kedua, tiupan mematikan. Dan yang ketiga, tiupan membangkitkan. Untuk menghadap kepada Tuhan semesta alam. Kami ulangi. Sangkakala akan ditiup 3 kali. Yang pertama, tiupan mengejutkan. Kedua, tiupan mematikan. Dan yang ketiga, tiupan membangkitkan. Allah Ta'ala menyuruh Israfil meniup tiupan yang pertama, seraya firman-Nya, tiuplah tiupan yang mengejutkan. Setelah ditiup, terkejutlah segenap penghuni langit dan bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ketika itu, Allah Ta'ala menyuruh Israfil memperpanjang tiupannya tanpa henti. Itulah yang difirmankan Allah Ta'ala. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu selain satu teriakan saja tanpa ada saat berselang padanya. Quran Surat Shad ayat 15. Maka gunung-gunung pun berjalan bagai awan, lalu menjadi fata morgana. Bumi bergoyang hebat, menggoyangkan penghuninya bagai perahu di laut lepas.
dihempas ombak kian kemari. Penghuninya terombang-ambing bagai lampu yang digantung di arsy. Hati siapapun menjadi gemetar karenanya. Itulah yang difirmankan Allah Ta'ala. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, tiupan itu diikuti tiupan kedua. Hati manusia waktu itu sangat takut. Quran Surah An-Nazi'at ayat 6-8. Bumi bergoyang hebat, menggoyangkan penghuninya. Wanita-wanita yang menyusui tidak peduli lagi terhadap anak yang disusuinya. Wanita-wanita hamil menggugurkan kandungannya. Anak-anak kecil beruban. Manusia berhamburan, lari ketakutan ke sana kemari karena sangat terkejut. Sedang para malaikat menghadang mereka, lalu menghantam muka-muka mereka. Maka mereka pun berbalik lagi lari terbirit-birit, dan tidak ada seorang pun yang bisa melindungi mereka dari azab Allah, meskipun yang seorang memanggil yang lain meminta tolong. Ketika manusia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bumi terbelah menjadi dua. Masing-masing bergeser dari satu arah ke arah yang lain. Lalu mereka melihat suatu kejadian yang amat dahsyat, yang tak pernah mereka melihat hal yang serupa sebelumnya. Kejadian ini membuat mereka sangat menderita dan sengsara. Dan hanya Allah saja yang tahu betapa penderitaan dan kesengsaraan mereka saat itu, yaitu ketika mereka melihat langit. Ternyata langit berubah menjadi seperti cairan logam, kemudian terbelah. Maka berhamburlah bintang-bintang yang ada di sana, sedang matahari dan bulan tidak lagi bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang sudah mati sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Abu Hurairah bertanya, siapakah yang dikecualikan oleh Allah dalam firman-Nya? Maka terkejutlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Quran Surat An-Naml ayat 87. Rasul menjawab, mereka adalah para syuhada. Keterkejutan itu akan sampai kepada siapapun yang hidup, dan Allah memelihara mereka. Dan syuhada itu hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki. Namun Allah memelihara mereka dan memberi keamanan dari keterkejutan pada hari itu. Karena keterkejutan itu adalah azab Allah yang diperuntukkan kepada makhluk-makhluknya yang jahat. Dan itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu kejadian yang sangat dahsyat. Pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2. Demikianlah mereka terus-menerus didera azab selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakalanya dengan tiupan yang mematikan. Maka penghuni langit dan bumi pun mati semuanya, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Syahdan, apabila mereka semua telah mati, maka datanglah malaikat maut menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa, lalu melapor, ya Tuhanku, penghuni langit dan bumi semuanya telah mati, kecuali mereka yang Engkau kehendaki. Allah bertanya,
Dan tentu Allah lebih tahu siapa yang masih hidup. Siapakah yang masih hidup? Ya Tuhanku, sembah malaikat maut. Yang masih hidup adalah Engkau yang maha hidup dan tidak akan mati. Dan juga para malaikat pembawa arsy-Mu, Jibril, Mikail, dan saya sendiri. Allah berfirman, matilah Jibril dan Mikail. Terus Allah menjadikan arsy pandai berbicara. Dan arsy berkata, ya Tuhanku, benarkah Jibril dan Mikail itu mati? Diam kamu, kata Tuhan. Sesungguhnya aku telah menetapkan kematian atas siapapun yang ada di bawah arsy-Ku. Oleh karena itu keduanya pun mati pula. Kemudian malaikat maut datang lagi menghadap Allah dan berkata, ya Tuhanku, Jibril dan Mikail sudah mati. Tinggal saya saja dan para malaikat pembawa arsy-Mu yang belum. Maka Allah pun berfirman, matilah para malaikat pembawa arsy. Dan mereka pun mati. Dan selanjutnya Allah menyuruh arsy supaya mencabut sangkakala dari tangan Israfil. Biarlah dia yang pegang. Kemudian malaikat maut datang lagi kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhanku, para malaikat pembawa arsy-Mu telah mati. Allah bertanya, dan dia tentu lebih tahu siapa yang masih hidup. Siapa lagi yang masih hidup? Ya Tuhanku, jawab Israel, jawab malaikat maut. Yang masih hidup adalah Engkau yang maha hidup dan tidak akan mati, dan saya sendiri. Maka Allah pun berfirman, kamu adalah salah seorang makhlukku juga. Aku menciptakan kamu untuk apa yang kamu lihat, maka matilah kamu. Maka malaikat maut pun mati juga. Manakala sudah tidak ada lagi yang hidup, kecuali Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan lagi Maha Tunggal, Maha sendiri, tempat bergantung segala makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dialah yang maha awal dan juga maha akhir. Kami ulangi. Manakala sudah tidak ada lagi yang hidup, kecuali Allah yang maha esa, maha mengalahkan, lagi maha tunggal, maha sendiri, tempat bergantung segala makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dialah yang maha akhir dan juga maha awal. Maka Allah pun menggulung langit dan bumi bagaikan menggulung lembaran-lembaran kertas. Sesudah itu digelar lagi. Lalu dilipatnya 3 kali. Terus berfirman 3 kali. Akulah yang maha kuasa. Kemudian berteriak sekeras-kerasnya 3 kali. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Tentu saja tidak ada jawaban dari siapapun. Maka dia pun berfirman kepada dirinya sendiri, milik Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Milik Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Kemudian Allah mengganti bumi dan langit ini dengan bentuk yang berbeda, yakni dia membentangkan lagi bumi ini, dia ratakan dan gelar seperti kulit yang disamak. Kamu akan lihat tidak ada lagi di sana tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Setelah semua siap, maka Allah membentak seluruh makhluknya 1 kali bentakan. Tiba-tiba mereka sudah berada pada posisi masing-masing seperti sedia kala. Yang dulu ada dalam perut bumi, kini pun ada di sana. Dan yang dulu ada di permukaan bumi, kini pun ada di permukaan bumi. Lalu Allah menurunkan kepadamu air dari bawah arsy. Kemudian menyuruh langit menurunkan hujan. Maka hujan pun turun selama 40 hari. Sehingga air menggenangi mereka setinggi 12 hasta. Sesudah itu Allah menyuruh jasad-jasad supaya tumbuh. Maka tumbuhlah mereka bagai tumbuhnya sayuran. Sehingga manakala jasad-jasad itu telah sempurna pertumbuhannya dan menjadi seperti sedia kala, maka Allah pun berfirman, hiduplah Jibril dan Mikail, dan keduanya pun hidup. Kemudian Allah menyuruh ambilkan roh-roh, maka roh-roh pun didatangkan. Roh kaum muslimin nampak berkilau cahaya, sedangkan roh yang lain gelap.
Lalu digenggamnya roh-roh itu, kemudian dilemparkan ke dalam sangkakala. Selanjutnya Allah menyuruh Israfil meniup tiupan kebangkitan. Maka keluarlah roh-roh tadi bagaikan lebah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Maka berfirmanlah Allah Ta'ala, demi kemuliaanku dan keagunganku, kembalilah setiap roh ke dalam jasadnya masing-masing. Maka masuklah semua roh ke dalam tanah menuju jasadnya masing-masing. Roh-roh itu masuk melalui batang hidung, lalu merambat ke sekujur tubuh, bagaikan racun merambat ke dalam tubuh orang yang terkena sengatan binatang buas, sengatan binatang berbisa. Kemudian bumi rekah mengeluarkan kamu sekalian. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku adalah orang yang pertama-tama dikeluarkan oleh bumi. Dan begitu keluar dari dalam bumi, maka kamu cepat-cepat berjalan menuju Tuhanmu. Mereka datang dengan cepat menuju penyuruh itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Quran Surah Al-Qamar ayat 8. Kamu datang ke hadirat Tuhanmu tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Kemudian kamu semua berdiri di satu tempat selama 70 tahun tanpa diperdulikan dan tanpa ada pengadilan. Di waktu itu kamu semua menangis sampai kering air matamu, lalu keluarlah darah dari matamu sebagai gantinya, sementara keringat mengucur terus hingga membanjiri tubuhmu sampai ke mulut atau sampai ke dagu. Maka gaduhlah teriakan di antara sesama kamu. Kamu berkata, siapakah yang dapat memberi syafaat kita pada Tuhan agar dia segera mengadili kita? Yang lain menjawab, siapa lagi yang lebih patut selain bapak kamu sekalian, Nabi Adam alaihissalam. Dia telah diciptakan Allah dengan tangannya. Dia ditiupkan roh ciptaannya ke dalam dirinya dan berkata-kata berhadapan langsung dengannya. Maka datanglah mereka kepada Adam alaihissalam dan meminta syafaat kepadanya. Tetapi ternyata Nabi Adam alaihissalam menolak seraya berkata, aku tidak patut melakukan itu. Kemudian mereka datang kepada nabi-nabi yang lain satu persatu. Namun setiap nabi yang mereka datangi semuanya menolak permintaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan akhirnya kamu sekalian datang kepadaku, maka aku pun pergi dan sampailah aku ke Al-Fas, lalu aku menjatuhkan diri bersujud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, apa itu Al-Fas? Nabi SAW menjawab, suatu tempat di depan Arsy. Rasul menerangkan, sehingga Allah mengirim kepadaku seorang malaikat. Malaikat itu memegang lenganku, lalu membangkitkan aku dari sujud. Tuhan berfirman kepadaku, ya Muhammad. Aku jawab, labbaika ya Tuhanku. Apa urusanmu? Tanya Tuhan. Dan dia tentu lebih tahu. Aku berkata, ya Tuhanku, Engkau telah menjanjikan syafaat kepadaku, maka terimalah syafaatku untuk makhluk-makhlukmu. Aku mohon, adililah mereka. Maka Tuhan berfirman, aku terima syafaatmu, aku akan datang kepadamu sekalian, dan aku akan adili kamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesudah itu aku pun mengundurkan diri, lalu berdiri bersama manusia-manusia yang lain. Dan ketika kita tengah berdiri, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Dan ternyata itu adalah suara penghuni langit yang terendah. Mereka turun sebanyak penghuni bumi, yaitu jin dan manusia. Dan ketika mereka telah mendekati bumi, maka terang benderanglah bumi karena cahaya mereka. Mereka segera berbaris, dan kita pun bertanya kepada mereka, adakah Tuhan di antara kalian? Tidak, jawab mereka, tapi dia pasti datang. Kemudian turun lagi rombongan-rombongan malaikat yang lain sebanyak itu pula. Dan akhirnya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Suci dan Maha Tinggi pun turun dalam liputan awan dan para malaikat. Pada waktu itu arsy-Nya dipikul 8 orang malaikat, sedang saat ini hanya dipikul oleh 4 orang malaikat. Telapak kaki mereka ada di atas bumi yang paling bawah,
bumi dan langit ada di antara pangkuan mereka, sedang arsy ada di atas pundak mereka. Terdengar dari mereka dengungan tasbih, yaitu ucapan, Maha suci Tuhan, pemilik segala keperkasaan dan kemuliaan. Maha suci Tuhan, pemilik segala kekuasaan dan kerajaan. Maha suci Tuhan, yang maha hidup dan tak akan pernah mati. Maha suci Tuhan, yang mematikan seluruh makhluknya, sedang dia tidak pernah mati. Lalu Allah Ta'ala meletakkan kursinya di mana saja yang dia kehendaki di buminya. Kemudian berteriaklah dia sekeras-kerasnya seraya berfirman, Hai sekalian jin dan manusia, sesungguhnya aku telah diam saja terhadap kamu sekalian sejak aku menciptakan kamu sampai hari ini. Selama itu aku mendengar perkataanmu dan melihat perbuatan-perbuatanmu dan catatan-catatan amalmu. Maka dengarlah aku sekarang, inilah semua perbuatan-perbuatan kamu dan catatan-catatan amalmu dibacakan kepadamu. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Dan barang siapa mendapatkan yang lain, jangan mencela selain dirinya sendiri. Selanjutnya Allah Ta'ala menyuruh neraka jahanam menjulurkan lehernya. Maka keluarlah lehernya, menjulur tinggi-tinggi berwarna gelap. Lalu Allah Ta'ala berfirman, berpisahlah kamu sekalian pada hari ini dari orang-orang yang mukmin, hai para penjahat. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar dari kamu sekalian. Maka apakah kamu tidak berfikir, inilah jahanam yang dahulu pernah diancamkan terhadapmu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu telah mengingkarinya. Quran Surah Yasin ayat 59-64. Demikianlah, kemudian Allah Ta'ala memisahkan kelompok-kelompok manusia dan memanggil mereka semua. Mereka dipanggil untuk melihat buku catatan amal masing-masing, sedang mereka berlutut ketakutan. Allah Ta'ala menceritakan, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap yang umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 28. Kemudian Allah Ta'ala mengadili semua makhluk selain jin dan manusia, yakni memberi keputusan di antara sesama binatang, sehingga binatang yang tidak bertanduk benar-benar membalas perlakuan binatang bertanduk. Dan manakala Allah Ta'ala telah usai dari pengadilan tersebut, dan tidak ada lagi satupun binatang yang menuntut binatang lainnya, maka Allah berfirman, jadilah debu kamu semua. Maka ketika itu orang kafir berkata, alangkah baiknya andaikan aku menjadi debu saja seperti mereka. Alangkah baiknya andaikan aku menjadi debu saja. Kata-kata orang kafir. Sesudah itu Allah Ta'ala mengadili hamba-hambanya. Dan pengadilan yang pertama-tama diadakan adalah dalam soal pembunuhan. Maka datanglah setiap orang yang membunuh di jalan Allah. Allah menyuruh si terbunuh datang dengan membawa kepalanya, sementara urat-urat lehernya masih mengalirkan darah. Orang itu berkata, ya Tuhanku, mengapa orang ini membunuhku? Allah bertanya kepada si pembunuh, meski sebenarnya dia yang lebih tahu apa jawabannya. Mengapa kamu membunuh dia? Pembunuh itu menjawab, aku membunuhnya agar kemenangan tetap menjadi milikmu. Benar kamu, kata Allah. Kemudian Allah pun menjadikan wajah pembunuh itu bercahaya, bagaikan cahaya langit, dan para malaikat segera membawanya ke surga. Kemudian datang pula seorang yang melakukan pembunuhan, bukan di jalan Allah. Allah menyuruh korbannya datang, membawa kepalanya, sedang urat-urat lehernya masih mengalirkan darah. Korban pembunuhan itu berkata, ya Tuhanku, mengapa dia membunuhku? Allah bertanya kepada si pembunuh, meski sebenarnya dia lebih tahu apa jawabannya. Mengapa kamu membunuh dia? Maka pembunuh itu berkata,
aku membunuhnya, supaya nyata akulah yang menang. Mendengar itu Allah mengutuknya, celaka kamu. Demikianlah, sehingga tidak ada seorang pun yang mati terbunuh, melainkan melakukan pembalasan terhadap pembunuhnya. Dan tidak ada satupun penganiayaan, kecuali mendapat balasannya. Dan selanjutnya terserah kepada kehendak Allah, apakah si penganiaya itu akan diazab atau dikasihi. Sesudah itu Allah mengadili seluruh makhluknya mengenai kasus-kasus yang lain, sehingga tidak ada satupun penganiayaan yang dilakukan seorang, melainkan Allah membalasnya buat si teraniaya. Bahkan orang yang mencampur susu dengan air sekalipun akan dipaksa olehnya memurnikan susu itu dari air. Dan manakala Allah Ta'ala telah menyelesaikan itu semua, maka dikumandangkanlah suatu seruan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk. Seruan itu mengatakan, hendaklah setiap penganut agama mengikuti Tuhan mereka masing-masing, atau apapun yang dulu mereka sembah selain Allah. Maka tidak ada seorang pun yang dahulu telah menyembah sesuatu selain Allah, melainkan ditampilkan di hadapannya sesembahan itu. Pada hari itu, ada seorang malaikat yang diwujudkan seperti Uzair, dan ada pula seorang malaikat yang diwujudkan seperti Isa alaihissalam. Yang satu diikuti oleh kaum Yahudi, dan yang lain diikuti oleh orang-orang Nasrani. Kemudian, sesembahan-sembahan itu menggiring mereka semua ke neraka, dan inilah kiranya yang difirmankan Allah Ta'ala. Andaikan berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka, dan semuanya akan kekal di dalamnya. Surah Al-Anbiya ayat 99. Dan manakala semuanya sudah pergi selain orang-orang mukmin, maka datanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud yang dikehendakinya seraya berfirman, hai manusia, orang-orang telah pergi, maka ikutilah Tuhan-Tuhan kamu atau apapun yang dulu kamu sembah. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak mempunyai Tuhan selain Allah, dan kami tidak pernah menyembah selain Dia. Lalu Allah Ta'ala pergi meninggalkan mereka selama waktu yang dikehendakinya. Kemudian datang lagi seraya berfirman, hai manusia, orang-orang telah pergi, maka ikutilah Tuhan-Tuhan kamu, atau apapun yang dulu kamu sembah. Namun mereka tetap berkata, demi Allah, kami tidak mempunyai Tuhan selain Allah, dan kami tidak pernah menyembah selain Dia. Maka Allah Ta'ala pun menyingkapkan betisnya, dan nampaklah oleh mereka sesuatu dari keagungannya, yang dengan demikian mereka mengenali bahwa itu adalah Tuhan mereka. Maka mereka pun bersujud dengan menyungkurkan wajah mereka. Sedangkan orang-orang munafik bersujud pada tengkuknya, karena Allah menjadikan tulang punggung mereka seperti tanduk sapi. Kemudian Allah mengizinkan mereka mengangkat kepala, dan ternyata Allah Ta'ala telah memasang sebuah jalan terbentang antara dua pinggir neraka jahanam. Besarnya seutas rambut, tajam bagai pedang. Di atasnya ada besi-besi pengait dan menyambar, serta tumbuhan berduri bagai duri-duri pohon sa'dan. Dan di bawahnya ada jembatan licin menggelincirkan. Mereka melewatinya, ada yang sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang seperti hembusan angin, ada yang sekencang kuda berlari, atau sekencang unta, atau sekencang orang berlari. Di antara mereka ada yang selamat sentosa, ada yang selamat dengan babak belur, dan ada pula yang wajahnya terhempas-hempas dalam neraka jahanam. A'udzubillah min dzalik. Syahdan, manakala penghuni surga telah sampai di depan pintu surga, mereka berkata, siapakah yang dapat memberi syafaat kita kepada Tuhan agar mengizinkan kita masuk ke dalam surga? Dan yang lain berkata, siapa lagi yang lebih patut melakukan itu selain Bapa kamu sekalian Adam? Sesungguhnya dia telah diciptakan Allah dengan tangannya. Bahkan Allah telah meniupkan ke dalam dirinya roh ciptaannya dan berbicara berhadapan langsung dengannya. Maka datanglah mereka kepada Adam untuk meminta syafaat. Namun ternyata Adam menyebut suatu dosa yang pernah dilakukannya lalu berkata, aku tidak patut melakukan itu. Tetapi pergilah kalian kepada Nuh
karena dia adalah Rasul Allah yang pertama kepada makhluknya. Kemudian mereka datang kepada Nuh dan meminta syafaat kepadanya. Tetapi Nuh pun menyebut suatu dosa, lalu berkata, "Aku tidak patut menolong kalian, tapi pergilah kalian kepada Musa." Kemudian mereka meminta syafaat kepada Musa. Namun Musa pun menyebut suatu dosa, lalu berkata, "Aku tidak patut melakukan itu, tapi pergilah kalian kepada roh Allah, roh ciptaan Allah, Isa bin Maryam." Mereka pun pergi meminta syafaat kepada Isa, dan dia pun berkata pula, "Aku tidak patut melakukan itu, tetapi pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka mereka datang kepadaku. Memang aku mempunyai 3 syafaat di sisi Tuhanku yang telah dijanjikan kepadaku. Maka pergilah aku ke surga, lalu aku pegang gelang-gelang pintunya seraya minta dibukakan. Maka dibukakanlah pintu surga untukku, dan aku mendapat penghormatan dan ucapan selamat datang. Setelah aku masuk surga dan melihat Tuhanku Azza wa Jalla, maka aku pun merembahkan diri bersujud. Lalu Allah mengizinkan aku memujinya dan menyanjungnya dengan suatu pujian dan sanjungan yang tak pernah dia izinkan kepada siapapun di antara makhluknya. Sesudah itu Allah berfirman kepadaku, "Angkatlah kepalamu, hai Muhammad. Ajukan syafaatmu. Niscaya syafaatmu diterima. Mintalah, niscaya kamu diberi." Dan tatkala aku mengangkat kepala, Allah bertanya, meski sebenarnya dia yang lebih tahu, "Ada urusan apa denganmu?" Aku menjawab, "Ya Tuhanku, Engkau telah menjanjikan syafaat kepadaku, maka terimalah syafaatku untuk para penghuni surga. Izinkanlah mereka masuk ke surga." Maka Allah berfirman, "Aku terima syafaatmu dan aku izinkan mereka memasuki surga." Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Demi Allah yang mengutus aku dengan membawa kebenaran, kamu sekalian di dunia ini tidaklah lebih mengenali istri dan tempat tinggalmu dibanding ahli surga ketika mengenali istri dan tempat tinggal mereka masing-masing." Demikianlah, setiap lelaki yang masuk surga menemui 72 bidadari yang diciptakan langsung oleh Allah, ditambah 2 orang wanita dari Bani Adam yang masing-masing mempunyai keunggulan atas siapapun yang dikehendaki Allah. Berkat ibadah mereka kepada Allah ketika di dunia, laki-laki itu masuk menghampiri salah seorang dari kedua wanita itu dalam sebuah kamar yang terbuat dari permata yakut, di atas tempat tidur dari emas bertatahkan mutiara. Tempat tidur itu ada 70 tingkat, ada yang terbuat dari sutra tipis, dan ada pula dari sutra tebal. Ketika laki-laki itu meletakkan tangannya di antara kedua pundak istrinya itu, tampaklah olehnya lewat dadanya kulit dan dagingnya yang ada di balik pakaiannya. Dia benar-benar bisa melihat daging betisnya seperti seorang dari kamu sekalian melihat kawat dalam untaian permata yakut. Hati laki-laki itu menjadi cermin bagi istrinya, begitupun hati istrinya menjadi cermin baginya. Demikianlah kita cukupkan ya pembacaan hadis ini. Sebenarnya masih agak panjang, tapi tentang kisah hari kiamatnya sampai dari terjadinya hari kiamat sampai masuknya penghuni surga ke dalam surga sudah kita sampai ya teman-teman, ayah dan bunda. Ini sebagai pengingat kita bahwa kehidupan kita ini tidak hanya berhenti ketika kita meninggal dunia. Kehidupan di dunia ini paling sampai 60 tahun. Adapun ada yang kurang dan ada yang lebih. Namun ada satu kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Kehidupan yang pasti semua orang akan melewatinya. Dan kesenangan atau kesengsaraan pada kehidupan tersebut ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada kehidupan kita di dunia. Ini sebagai pengingat tidak hanya untuk Bapak Ibu, untuk ayah bunda, dan untuk anak-anak Anda semua, tapi ini adalah pengingat bagi diri kami sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali teman-teman, ayah bunda.